Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa keuntungan jika tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara telah menutup pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bahkan saat ini sudah berada dalam tahapan pengumuman seleksi administrasi. Kementerian Pendayaan Aparatur Negara sebelumnya telah menetapkan 572.496 formasi calon aparatur sipil negara pada 2003. Dari jumlah tersebut, sebanyak hampir 80% formasi untuk P3K guru dan P3K kesehatan. Nah, rekan-rekan, pemerintah secara konsisten akan memberikan afirmasi untuk tenaga honorer juga kepada ex tenaga honorer kategori 2. Karena telah mengabdi, maka rekrutmen ASN 2023 sebanyak 80% diantaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN dan 20% dari pelamar umum. Lantas, apa saja keuntungan jika tenaga honorer itu diangkat menjadi P3K? Nah, keuntungan yang pertama, rekan-rekan, adalah tidak terkena pemutusan hubungan kerja. Jika tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi P3K, maka rekan-rekan honorer tidak dipastikan tidak akan terkena pemutusan hubungan kerja. Komisi 2 DPR RI dan pemerintah saat ini baru saja mengesahkan RUU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara pada 3 Oktober 2023 yang lalu. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah penataan tenaga non-ASN yang pada mulanya direncanakan itu terdampak pemutusan pada November 2023. Nah, ada lebih 2,3 juta tenaga non-ASN kalau normatif, maka mereka tidak lagi bekerja pada November 2023. Nah, dengan disahkannya rancangan undang-undang ini, maka dapat dipastikan semua tenaga honorer itu dapat tetap bekerja. Itu istilahnya kita amankan dulu menurut Menpan, dengan disahkannya rancangan undang-undang menjadi undang-undang aparatur sipil negara. Keuntungan yang pertama, keuntungan yang selanjutnya adalah para tenaga honorer ini bisa menerima gaji pokok. Salah satu permasalahan yang dirasakan hampir seluruh tenaga honorer adalah penghasilan yang tidak layak. Menko Polhukam Mahfud MD pun sempat menyinggung ternyata masih ada tenaga honorer yang memiliki penghasilan hanya 300.000 per bulan. Belum lagi gaji-gaji tenaga honorer itu berapa, bahkan ada yang hanya 300.000 per bulan. Itu yang diungkapkan Mahfud MD menanggapi rancangan undang-undang ASN pada pekan lalu. Dengan menjadi P3K, tenaga honorer ini bisa memperoleh gaji pokok per bulan yang memiliki payung hukum tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Adapun besaran gaji pokok P3K itu dibedakan oleh golongan dan masa kerja golongannya. Gaji pokok terendah untuk P3K itu diberikan kepada golongan 1 dengan masa kerja golongan 0 tahun, yakni 1,7 juta. Sedangkan gaji pokok tertinggi itu bisa mencapai 6,7 juta. Nah, keuntungan yang selanjutnya adalah selain menerima gaji pokok, ternyata P3K juga berhak menerima tunjangan. Jadi ada beberapa tunjangan yang memang bisa diterima oleh P3K, termasuk para tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi P3K. Tunjangan yang dimaksud yang pertama adalah tunjangan keluarga, yakni tunjangan istri dan anak, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah jika honorer diangkat menjadi P3K, maka dia juga berhak menerima penghargaan dari pemerintah. Selain itu, setelah disahkannya Undang-Undang ASN, P3K juga akan mendapatkan sejumlah penghargaan dan pengakuan.
Komponen penghargaan dan pengakuan tersebut meliputi penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, serta pengembangan diri dan bantuan hukum. Di bab ke-6 hak dan kewajiban mengatur tentang hak dan kewajiban ASN. Tidak ada perbedaan hak antara PNS dengan P3K. ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan non material. Nah, itu yang isi substansi dari undang-undang ASN yang memang dinyatakan tidak adanya perbedaan hak antara PNS dan P3K. Rekan-rekan sekalian, selain keuntungan tersebut, P3K atau honorer yang lulus P3K itu juga berhak menerima jaminan pensiun. Syamsul Rizal selaku Komisi 2 DPR RI menyebutkan bahwa di bab 8 Undang-Undang ASN tentang manajemen ASN akan dilakukan penyatuan antara manajemen PNS dan manajemen P3K menjadi manajemen ASN, sehingga tidak ada lagi pembeda antara PNS dan P3K. PNS dan P3K sama-sama memiliki kesempatan pengembangan talenta, karir, serta jaminan pensiun. Sementara Deputi Sumber Daya Manusia Kemenpan Alex Denny sebelumnya juga mengatakan bahwa Undang-Undang ASN, konsep kesejahteraan PNS dan P3K itu akan digabung dalam prinsip penghargaan dan pengakuan. P3K akan mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan skema defined contribution, artinya iuran pasti. Nah, ini yang membedakan antara P3K dan PNS. Walaupun mungkin P3K berhak menerima dana jaminan pensiun, akan tetapi menggunakan skema defined contribution atau iuran pasti. Selain itu, keistimewaan yang diterima honorer jika lulus menjadi P3K adalah juga berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala dan gaji istimewa. Pemerintah juga telah menyetujui rancangan skema kenaikan gaji berkala dan istimewa bagi P3K. Itu yang diatur dalam peraturan Menpan RB nomor 7 tahun 2023. Regulasi tersebut menindaklanjuti pasal 3 pada Perpres 98 tahun 2020, di mana kenaikan gaji berkala bagi P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun dan sudah memenuhi persyaratan tertentu. Jadi hampir tidak ada bedanya antara PNS dan P3K. P3K juga ternyata telah diatur dan berhak menerima gaji berkala. Nah, rekan-rekan, demikian beberapa keuntungan jika tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi P3K. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap keistimewaan dari P3K berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang terbaru? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Dan untuk rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung, jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar rekan-rekan sekalian bisa terus menerima update informasi terbaru seputar tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Demikian rekan-rekan, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.